Selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Aquarius di minggu kedua bulan Juli 2025. Oke, buat para Aquarius, coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya kamu di sini Aquarius 2025. Sekali lagi. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading sama aku juga bisa banget. Silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik. Plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki Langsung aja buat para Aquarius di kartu yang pertama. Aku lihat di minggu kedua bulan Juli. Kita udah masuk ke Juli, minggu kedua teman-teman periode kedua. Ada kabar baik yang akan hadir di minggu kedua ini buat para Aquarius. Kabar baik apa tuh Kak? Aduh sorry belibet. Pagi-pagi udah belibet kabar baiknya ini berkaitan dengan sebenarnya sih bisa banyak hal terutama lebih kepada hal-hal yang akan sifatnya memberikan keuntungan sih ke kamu gitu. Bahkan beberapa di sini ada kayak PDKT-an baru buat yang single itu kabar baik tuh kan salah satunya. Terus adanya hal yang terkait dengan kreativitas yang akan kamu dapatkan atau adanya peningkatan di sisi kreativitas kamu, secara spiritualitas juga meningkat. Intinya sih ini bisa semua kabar baik Terus juga di minggu kedua ini aku lihat Aquarius akan melakukan suatu transformasi transisi. Lebih tepatnya transisi sih, moving, perpindahan. Ada yang akan pindah kediaman ke Aquarius karena terlihat seperti seseorang yang akan pindah gitu, move Kalau nggak pindah secara fisik, berarti ada beberapa yang akan moving dari rasa traumanya di minggu kedua ini. Begitu banyakkah trauma yang kamu punya Aquarius? Terus juga di minggu kedua ini kalau aku lihat beberapa dari kamu mencoba untuk recover, kalau aku lihat di sini melakukan penyembuhan apalagi buat sebelumnya Aquarius yang ada sakit, yang kurang enak badan gitu demam segala macam, aku lihat ada proses penyembuhan di minggu kedua ini. Terus hati-hati soal kondisi keuangan kamu Aquarius di minggu kedua ini Kenapa tuh harus hati-hati Kak? Karena kondisi keuangan bisa aja kolaps Hati-hati sama yang namanya ini kayak sejenis penipuan uang sama uang-uang palsu jadi hati-hati kamu dapetin uang dari manapun di minggu kedua ini, coba dicek jangan sampai ternyata uang palsu pas dicek gitu, karena kelihatan kayak ada potensi akan ketemu uang palsu gitu sama ada kaitannya masalah uang dengan keluarga gitu, makanya kamu bisa kolaps di sini keuangannya karena pengeluaran juga sih, pengeluaran cukup besar, pemasukannya di sini masih kurang gitu. Dan aku lihat juga kamu ada potensi bisa terjadi konflik dengan seseorang Konfliknya akibat apa Kak? Akibat perbedaan argumen dan pendapat menyebabkan terjadinya konflik Lalu adanya kompetisi kehidupan juga yang Aquarius bener-bener kayak udah terjebak aja di dalamnya gitu. Kayak terpaksa mengikuti contoh dalam satu circle gitu si A beli iPhone baru nih, si B beli iPhone baru, kamu juga mau beli iPhone baru ujung-ujungnya kan, karena circle mungkin kalau nggak ini nggak samaan, kesannya nggak kompak gitu. Jadi kan ada kompetisi kayak berlomba-lomba di sini, terpaksa mengikuti standar yang entah siapa yang ngebuat sendiri di dalam circle tersebut gitu. Nih jalan-jalan di dalam circle ini terpaksa ikut gitu, iuran lah atau beli baju barengan samaan. Nah terpaksa ikut gitu, berlomba-lomba. Kalau nggak ikut nanti kesannya kayak nanti kita dijauhi, nanti nggak ditemenin gitu, atau nanti kalah gaul kesannya kayak gitu. Terus aku lihat kamu juga akan sangat protek terhadap dirimu di minggu kedua ini, terutama dari omongan orang-orang. Aquarius akan sangat protek dari omongan orang-orang. Karena apa? Karena mungkin kamu aja lagi mencoba untuk move on kan tadi dari banyak hal yang pernah menyakiti kamu, yang bikin trauma kamu sebelumnya. Otomatis kamu kayak akan banyak ngekat orang-orang yang mungkin berusaha secara verbal untuk menyakiti kamu atau berkata tidak sopan sama kamu kayak gitu.
Lalu di minggu kedua ini ada juga nih yang bilang bahwa kamu kok kelihatan sombong Aquarius. Kelihatan sombong, kelihatan pemalu juga. Wow. Terus juga di minggu kedua ini ada hal-hal yang berkaitan dengan kesedihan ya. Ada hal-hal yang akan bikin kamu jadi nggak happy kalau aku lihat di sini. Hal-hal yang bikin kamu jadi nantinya kayak apa ya? Bisa aja kayak berpandangan negatif pada suatu hal di sini atau kehilangan positif apa ya, pandangan positif terhadap sesuatu. Bahaya ini kalau seseorang ya. Terus di minggu kedua ini juga Aquarius, kalau aku lihat sih kamu akan sangat terarah ya dalam memberikan rasa sayang dan cinta kasihmu. Kamu nggak akan memberikan kesembarangan orang. Kesembarangan orang semua harus, kalau dulu kan kamu pukul rata ya, semua harus kita sayangi, semua harus kita baikin Kak. Kita harus bersikap pokoknya baik ke semua orang. Tapi mungkin setelah mendapatkan banyak pelajaran hidup ya, bahwa kayaknya nggak semua orang bisa dibaikin gitu. Ada yang dibaikin ngelonjak, ada yang dibaikin semakin menjadi-jadi kelakuannya. Nah, itu yang bikin kamu mungkin jadi trauma. Kayaknya nggak bisa semua dibaikin ya. Lama-lama kita makan hati atau kita dimakan tuh sama dia ya, karena baik terus. Dan kamu benar-benar berusaha untuk kayak terarah gitu loh dalam memberikan perhatian, kasih sayang terhadap orang-orang terdekat kamu. Kayak ini pantas nih buat diperhatikan. Ada suara aku batuk. Nah yang ini kayaknya enggak, karena semakin diperhatiin semakin menjijaikan gitu ya. Semakin makan dia ke kita gitu. Makan hati maksudnya. Terus beberapa dari Aquarius juga nge-stuck dengan yang namanya masa lalu di minggu kedua ini. Adanya penyesalan-penyesalan, penolakan-penolakan, hal-hal yang membuat kamu jadi nggak bisa pergi gitu loh, berpaling dengan masa lalu di sini. Selanjutnya kita juga akan melihat apa pesan dari semesta ya untuk kamu di minggu kedua, Juli 2025. Oke, yang pertama kamu dipesankan katanya coba kamu boleh merasakan kesedihan yang kamu punya Aquarius, tapi kamu harus tahu bahwa segala sesuatunya harus lebih baik after kamu mencurahkan segala kesedihan yang kamu punya. Jangan dibuat berlarut-larut ya. Lalu yang kedua, kamu juga dipesankan temukan inspirasimu dan ambil aksinya. Jangan inspirasi, imajinasi apapun itu di kepala doang gitu ya. Lalu yang ketiga, kamu juga dipesankan katanya mengertilah akan nilai dirimu, value dirimu, apa-apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan di dirimu, seperti itu. Ya, kalau yang kurang diperbaiki, kalau yang berlebih lebih dibagusin lagi. Dan di sini kalau untuk zodiaknya Kak yang bisa terkoneksi dengan Aquarius di minggu kedua ya Juli, kamu bisa terkoneksi energi paling kuat langsung ya. Ada Aries, Scorpio, Taurus. Pagi itu aja sih kelihatannya ya, energi paling kuat itu aja. Oke, mungkin sampai di sini dulu buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Aquarius.